Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Saudara, militer Amerika Serikat dan Filipina pekan lalu meluncurkan latihan gabungan terbesar sepanjang tahun ini. Menurut analis, ini menandai hubungan terdekat antara Amerika dan Filipina dalam beberapa dekade. Sebelumnya, Filipina telah sepakat memberikan akses bagi militer Amerika ke 4 pangkalan di wilayahnya yang dekat dengan Laut Cina Selatan. Sehari setelah Tiongkok mengakhiri latihan tempur dekat Taiwan, Amerika Serikat dan Filipina menggelar latihan gabungan terbesarnya, melibatkan sekitar 17.600 personel militer kedua negara. Bersamaan dengan dimulainya Latgab Balikatan, Menlu dan Menhan Filipina bertemu dengan Menlu serta Menhan AS di Washington DC, pertemuan pertama dalam 7 tahun. We redoubled our commitment to modernizing the Philippine-U.S. alliance, recognizing that our partnership will need to play a stronger role in preserving an international law-based international order. I'm excited about the ability to increase interoperability and look forward to continuing our great work together. Pernyataan hangat antara pejabat kedua negara amat kontras dengan kondisi hanya 3 tahun lalu saat Presiden Filipina saat itu, Rodrigo Duterte, terbuka menolak aliansi dengan AS. The U.S.-Philippine alliance is really having a once-in-a-generation moment right now where both sides have realized, maybe for the first time in a couple decades, that they really need each other. Dalam menyikapi sengketa teritorial di Laut Cina Selatan, analis menilai kapabilitas militer Filipina tak sebanding dengan militer Tiongkok. For more than a decade, 3 Philippine presidents now, Beijing has just refused to give the Philippines some breathing space in the South China Sea. Dengan Filipina, Tiongkok bersengketa soal Scarborough Shoal, wilayah yang masuk zona ekonomi eksklusif Filipina di Laut Cina Selatan, tapi diklaim Tiongkok sebagai wilayah perairannya. Ada juga sengketa Kepulauan Spratly. Penjaga pantai Tiongkok dalam rekaman yang diambil Maret lalu ini meminta pesawat penjaga pantai Filipina meninggalkan perairan yang disebut sebagai bagian Tiongkok. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke kekeringan yang mengakibatkan pembatalan musim penangkapan salmon di pantai barat Amerika pada musim panas tahun ini. Pembatalan itu tidak hanya memukul nelayan salmon, tapi juga industri terkait, termasuk restoran, grosir, hingga rekreasi pemancingan dan komunitas pesisir. Ikan salmon biasanya menjadi sumber pemasukan utama bagi para nelayan di San Francisco, negara bagian California. Tapi tahun ini musim tangkap salmon dibatalkan akibat kekeringan yang melanda negara bagian ini. We have crew that are depending on us. We obviously have families to feed. So I'm not exactly sure what I'm going to do yet this summer. It makes me nervous. Sarah telah menjadi nelayan salmon selama 15 tahun. Terakhir kali musim salmon dibatalkan adalah 2008, juga akibat kekeringan. Saat itu pun nelayan terpukul. People started doing other things, or they transitioned to other states or other fisheries, and in many ways we have never recovered from that closure. Para nelayan kini harus bergantung pada tangkapan lain. Probably a third of my income won't be available this year. Some of the projects I was going to do on the boat, I'm not going to do. Bukan hanya nelayan yang terdampak, tapi juga berbagai industri hilir, mulai grosir, restoran, hingga mereka yang bergerak di pemancingan salmon. Southern California all the way up to the Oregon border, that's going to be hurt. Both sport and recreationally. You know, a lot of these guys depend on salmon season to make the bulk of their money. And also a lot of the small towns, a lot of small coastal communities depend on it. Ikan salmon mengawali hidupnya di air tawar sebelum akhirnya pindah ke laut. Karena itulah kekeringan pengalihan air sungai untuk irigasi pertanian dan lain-lain hal dianggap ikut berandil dalam berkurangnya salmon. Demikian laporan tim VOA. Saudara, restoran halal di Amerika biasanya menyajikan makanan Timur Tengah atau Asia Selatan. Tapi kini semakin banyak pilihan restoran halal seiring meningkatnya populasi Muslim di negara ini. Salah satunya adalah Lemongrass, restoran Thailand di Canoga Park, California, yang dimiliki dan dikelola oleh sebuah keluarga asal Pakistan. Jika jalan-jalan ke luar negeri dan ingin mencari restoran halal, dengan mudah kita berpikir untuk mencari restoran ala Timur Tengah. Tapi sebenarnya sudah banyak loh pilihan lain seperti restoran Thailand yang saya kunjungi ini.
Lemongrass Thai Halal Restaurant berlokasi di Canoga Park, California. Restoran ini sudah beroperasi selama 20 tahun sebelum diambil alih kepemilikannya oleh Yusra dan Rumana. Mereka adalah ibu dan anak asal Pakistan yang kebetulan dulunya pelanggan setia restoran ini. When I was younger, there weren't a lot of halal options, especially with like Asian food. So I remember just anything like if I wanted any Asian food that was close by, my dad would order from here. Mereka mengambil alih kepemilikan pada tahun 2019 dan untuk menjaga rasa serta keuntungan masakan, mereka memperkerjakan juru masak asal Thailand yang sudah bekerja selama 20 tahun di sini. From the previous owner, who was also a Muslim, and his sister still works here, like his sister-in-law. So we have cooks who are working from 20 years. Love it. I love coming here. It was my first, I think it was my second time trying Thai food, and it's been my favorite ever since. Selain warga lokal muslim dan non-muslim yang datang ke restoran ini, banyak juga yang datang dari jauh, hanya untuk mendapatkan makanan khas Thailand yang halal. Well, from very long distances also, we get sometimes customers from Orange County and they come over. So they come from all over. Jumlah restoran halal di Amerika semakin mudah ditemui, walaupun belum diketahui persis berapa besar jumlah pertumbuhannya. Dari Canoga Park, California, Ronan Zakaria, Dania Iman, VOA. Jelajahi kekayaan sejarah dan keindahan alam Jawa Tengah. Temukan cerita di balik tempat-tempat ikonik dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan. 3 sendiri diambil dari nama Ratu Belanda waktu itu yang kemudian diabadikan sebagai nama bangunan. Dan keluaran terbaru juga ada. Karena memang sampai saat ini. Saksikan Jejak Kota setiap minggu pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Mengupas tuntas kondisi Amerika Serikat selama sepekan terakhir, kami hadirkan laporan-laporan eksklusif yang akurat dan mendalam. Menggugat aturan itu ke Mahkamah Agung, ByteDance akan kehilangan akses ke pasar terbesarnya. Rumah ayahnya pun belum ketahuan nasibnya. Di antrian ini kehilangan tempat tinggal. Saksikan VOA Global Report setiap minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti perjalanan menyusuri masa lalu, mengungkap sejarah di balik peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit. Situs ini itu pernah diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Kedua benda artefaktual ini menandakan tidak tak ubahnya memang di sekitar dibangun tahun-tahun sekitar tahun 900. Saksikan jelajah jejak Majapahit Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Saudara, para wakil rakyat negara bagian Texas berencana membuat aturan yang melarang warga negara dari sejumlah negara termasuk Tiongkok dan Rusia untuk memiliki bisnis serta membatasi kepemilikan lahan di Texas. Namun sikap masyarakat terhadap wacana ini terbelah, dengan sebagian menuduh rancangan perda itu bersifat rasis. Wakil rakyat Texas tengah menggodok rancangan perundangan guna melarang warga negara Tiongkok, Iran, Korea Utara, dan Rusia untuk mendirikan perusahaan dan memiliki lahan tertentu di negara bagian itu. The citizens of the state of Texas understand the threat of which we are under. Sebagian anggota Senat negara bagian menolak. What it's essentially saying is, well, every immigrant, every person from these countries is a spy, is a traitor, is a possible agent for these countries. And that is simply, it's unjust, it's unfair.
And especially considering that many of the people coming from China, from Iran, from Russia. Rancangan peraturan daerah ini digulirkan setelah miliarder Tiongkok yang diduga punya koneksi dengan militer Tiongkok membeli tanah seluas 52.000 hektar di Texas Selatan dengan rencana untuk membangun pembangkit listrik tenaga angin dekat sebuah pangkalan angkatan udara AS. If an individual wants to buy land, just become a U.S. citizen. You can buy all the land you want once you're a citizen. But if you're a member of the Communist Party or one of our enemies, no, you don't get to buy land. Peraturan semacam ini dikhawatirkan akan menyeret individu yang tak punya hubungan dengan pemerintah asing dan mendorong perilaku rasis, menurut aktivis imigran. I think it's going to encourage sort of vigilante-style enforcement where people are going to say, well, it's state law that I have to ban, Chinese citizens or Iranian citizens from buying a home or buying property. And so I'm going to take it into my own hands to make sure I'm not doing that. Jika disetujui Senat maupun Dewan Negara bagian Texas, Gubernur Greg Abbott sebelumnya telah berjanji untuk mensahkan larangan ini. Demikian laporan VOA. Beralih ke adopsi hewan peliharaan yang melonjak saat pandemi, dan kini banyak hewan yang menjadi teman setia warga Amerika saat mereka bekerja ataupun berlibur. Dunia usaha juga mencermati tren ini dan menyesuaikan aturan yang dulunya kurang bersahabat terhadap hewan peliharaan. Data menunjukkan kini ada sekitar 50.000 lebih hotel dan penginapan yang membolehkan para tamu membawa hewan kesayangan mereka. Dalam beberapa tahun terakhir ada perubahan dalam perlakuan warga Amerika Serikat terhadap binatang peliharaan mereka. Semakin banyak yang membawa anjing atau kucing kesayangan saat mereka bepergian, apakah untuk berlibur atau perjalanan bisnis. People think of their pets differently than they did years ago. They don't call themselves pet owners anymore. Many are calling themselves pet parents because pets are part of the family. Kim Salerno adalah pendiri Trips with Pets, sebuah situs internet yang menghubungkan pencari kamar hotel dan penginapan di seluruh AS dan Kanada yang kini menerima tamu dengan binatang peliharaan mereka. With nearly 70% of American households having at least one pet, the demand is there. They kind of needed to be more welcoming to four-legged guests. Semakin banyak restoran juga menerima kehadiran binatang kesayangan. Di Black Lab Cafe NYC di kota New York, tak hanya tamu berkaki dua yang dilayani. Basically, we would hang out with Daisy and Lola all the time up here and realize that there was no place to take them. And it actually became kind of burdensome to want to grab a coffee or just have any kind of normal food and hang out with them, so we just decided to make it ourselves. Yeah, we're not fans of tying up your dog outside, especially in a place like New York City, so we thought the neighborhood really needed a place where you could come be with your dog and enjoy food and treats both for yourself and for your dog. Tempat ini pun menjadi lokasi bekerja alternatif bagi warga New York. It's really close to my apartment. I can walk here, and it's nice to get work done with Archie here because otherwise he's at home and bored and he'll be energetic at the end of the day. Tapi sesuai aturan di kota New York, ada pembatas antara tempat yang bebas dilalui anjing dengan tempat disiapkannya makanan. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok Yuni Vloseva, perempuan asal Jakarta yang menjadi penari eksotis di Virginia Beach. Yonif yang dikenal dengan panggilan akrab Kiki memang suka menari, dan ia menjalani profesi ini demi membantu keluarganya di Indonesia. Selain juga karena pekerjaan ini legal dan memberikan penghasilan yang cukup besar. Datang ke Amerika tahun 2014, Yonif Vloseva atau yang akrab dipanggil Kiki, sempat kerja bersih-bersih rumah sebelum beralih profesi sebagai penari eksotis di daerah Virginia Beach, Virginia. Di klub tempat ia kerja, nama panggungnya Asian Sensation. Di mata rekan kerjanya, ia menghadirkan atmosfer positif. Always happy, always very vibrant, brings like a lot of joy into the room, makes everybody feel comfortable. Kiki menyadari resiko pilihan profesi ini. Jangan kan sama orang Indonesia, orang Amerika pun juga begitu. Kalau untuk orang Indonesia, aku ngerti ya, orang Indonesia itu pekerjaan aku ini kan kayaknya rendah banget ya kan. Kerjaannya kayak begitu, mamer-mamerin aurat ya kan, ya kan begitu. Ini semua tidak membuat Kiki menyesal memilih pekerjaan yang gajinya mengandalkan tip dari para tamu klub ini. Selama penghasilan aku itu
jujur, ya kan, maksudnya apa? Bukan maling. Iya, bukan maling, bukan nyolong, bukan jual diri. Saya pribadi sih, saya nggak peduli. Saya berteman itu, saya nggak lihat profesinya apa, rumahnya seperti apa. Yang penting dari awal dia udah seneng, dan setelah beberapa kali ketemu sama dia, saya lihat sifatnya tuh baik. Dari menari malam hari, Kiki bisa mengantongi $200. Sementara di siang hari, Kiki masih mengais dolar dengan bekerja di salon. Jadi semua uangku itu untuk keluarga. Hampir sebagian besar dikirim ke Indonesia. Hampir 90%. Dikirim ke keluarga ya. Buat keluarga. Kiki memilih profesi yang tak lazim dilakoni diaspora Indonesia, menjual fantasi untuk mengejar mimpi Amerika. Dari Virginia Beach, VOA. Nikmati kumpulan lagu-lagu terbaik dari para musisi ternama Bali dengan alunan melodi yang khas, lirik yang menyentuh hati, dan visual yang memukau. Yang tiang dadi Kembali baliku. Saksikan update Gita-Gita Senin sampai Jumat pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti berita terkini dari Amerika Serikat dan dapatkan informasi terbaru tentang kejadian yang sedang hangat dibicarakan. Senat akhirnya tak menyertakan larangan turun. Sebagian imigran tak bersurat berhasil mendapatkan legalitas. Tapi bagaimana dengan sapi laut? Ada setidaknya 3 isu utama yang mereka suarakan. Pertama, saksikan update terkini Senin sampai Jumat pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada terhadap seorang anak berusia 14 tahun. mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Saksikan Beranda Nusantara Senin sampai Sabtu pukul 11 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Saudara, perubahan iklim dikhawatirkan akan mengubah peta wilayah penangkapan ikan dan memperparah praktek penangkapan ikan secara ilegal. Sebuah lembaga kajian kelautan menilai dampak perubahan iklim bukan hanya mengancam mata pencarian nelayan, tapi juga bisa menimbulkan potensi konflik geopolitik. Seiring dengan menghangatnya suhu air laut akibat perubahan iklim, pasokan ikan di laut beralih ke perairan lebih dalam dengan suhu yang lebih rendah. Peneliti dari Royal United Services Institute memprediksi perubahan iklim akan memperparah praktik penangkapan ikan secara ilegal, tak dilaporkan dan tak diregulasi atau IUU fishing. Chasing those fish stocks as they move. And there's predictions, obviously, or concern that they will move in across, existing maritime boundaries, and IU actors will pursue them across those boundaries. Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJ), wadah pemikir yang berfokus pada kebijakan kelautan Indonesia, mendokumentasikan dampak perubahan iklim pada nelayan di 5 wilayah Indonesia. Untuk tangkapan ikan akibat perubahan iklim itu juga ditemukan di Kabupaten Natuna. Memang dalam 5 tahun terakhir ini perubahan cuaca yang sangat signifikan membuat banyak ikan-ikan yang tadinya habitatnya di perairan yang dekat pantai
mereka bermigrasi atau pindah ke daerah yang lebih jauh. Zona eksklusif ekonomi Indonesia di perairan Kepulauan Natuna bersinggungan dengan klaim 9 garis putus yang digunakan Tiongkok menandai perairan yang dianggap wilayahnya di Laut Cina Selatan. Indonesia harus meningkatkan penjagaan atau keamanan lautnya di Indonesia. Sebenarnya salah satunya bukan hanya untuk mempertahankan kedaulatan dan hak berdaulat, tapi juga untuk mensejahterakan nelayan-nelayan Indonesia. Pada 2022, Yoji memperkirakan kerugian Indonesia akibat IUU fishing mencapai 4 miliar dolar per tahun atau sekitar hampir 60 triliun rupiah. Demikian laporan VOA. Beralih ke program pelatihan bagi narapidana yang digelar Serikat Pekerja, organisasi nirlaba dan perusahaan listrik di negara bagian Michigan. Pelatihan ini memberikan keterampilan memangkas pohon bagi para narapidana sehingga mereka bisa menjadi bagian masyarakat yang memiliki pekerjaan tetap saat keluar dari lembaga pemasyarakatan nanti. Levante adalah pemangkas pohon yang tugasnya adalah memastikan tak ada cabang atau ranting yang bisa mengancam aliran listrik di sekitar Detroit, negara bagian Michigan. Sebelum menjalani pelatihan untuk pekerjaannya ini, ia adalah seorang narapidana penghuni Parnell Correctional Facility 123 km dari Detroit. This whole situation with me having this career, being able to reintegrate into society and have the opportunities that I have is a blessing. Levante hanyalah salah satu dari puluhan orang yang menjalani pelatihan pemangkasan pohon yang diselenggarakan perusahaan listrik setempat DTE Energy. The biggest issue impacting delivery of electricity is trees. There's no way around that. And so in order to give our customers the service they need, we have had to hire tree trimmers from out of state. Pelatihan NAPI ini adalah bagian program perbaikan jaringan senilai $70 juta. Salah satu peserta latihan, Scott, menganggap pelatihan ini sebagai bekal ke depan. It was a lost cause. Literally, you're living day by day with the unknown. But now being into this program, learning, and being offered employment, now I know where I'm going to be down the road, and I found a home with this company. Jeffrey, salah satu instruktur dalam pelatihan ini, dulu juga seorang napi. You have guys that are so grateful for an opportunity and that are hungry to get out here and work and contribute to the well-being of their families and their communities and basically redeem themselves. Gaji pekerja pemula relatif rendah, tapi begitu telah melalui masa percobaan, gaji bisa meningkat 2 kali lipat. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok gamelan Sari Raras, kelompok gamelan Jawa di University of California di Berkeley yang kembali mengadakan pementasan secara live pasca pandemi. Yang istimewa dari pementasan kali ini adalah hadirnya musisi tamu dan dalang dari Indonesia yang bersama anggota gamelan menampilkan pentas wayang kulit berjudul Perjalanan Cinta Ramadan Sinta. Hari masih sore, namun gedung Hearst Hall di University of California Berkeley atau UC Berkeley sudah dipenuhi penonton yang ingin menyaksikan pertunjukan wayang kulit. Pementasan diiringi kelompok gamelan Sari Raras yang berbasis di universitas ini dan telah berdiri selama 45 tahun. Berbeda dengan di Indonesia, pertunjukan wayang kulit yang biasanya dapat mencapai 8 jam, sore ini dipadatkan menjadi 1,5 jam. Ini kontemporer gaya perguruan tinggi, gaya institusi Solo. Jadi wah jauh sekali. Itu 1,5 jam musikalnya terus, ceritanya terus, kita tidak berhenti. Luar biasa. Menghadirkan 4 musisi tamu dan dalang dari Indonesia, pementasan yang kembali dilakukan secara live pasca pandemi memberi pengalaman berbeda bagi anggota gamelan yang seluruhnya adalah warga Amerika. Kemampuan dalang Ki Gunarto Gunotaligendro mampu membuat penonton larut mengikuti kisah perjalanan cinta Rama dan Sinta. I invite people to watch from the shadow side, but also to come on the stage to see how the puppeteer is working, how the dalang is working with the puppets, and so they can see the musicians. I tell them to expect a lot of variety in the music, but also to pay attention to the visual. It's very unique, like compared to other music I've studied. The way that
dance and theater and music is integrated. It makes it very fun to watch. Walau awalnya sempat ragu, namun sambutan meriah para penonton membuat Dalang Ki Gunarto merasa puas dengan kolaborasi ini. Jadi saya terkesan sekali karena orang asing saja mencintai budaya kita dan mereka antusias. Nah ini pesan saya kepada generasi muda Indonesia, ya jadi jangan kalah karena ini budaya kita. Dari Berkeley, California, VOA.